Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini, kami masih terus dipelihara oleh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Bapa, baik umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kami semua dilawat oleh Tuhan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini yaitu dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-1. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih akan saudara, terutama saudara seiman dalam Tuhan, adalah ciri utama kehidupan kekristenan mula-mula. Kalau kita baca dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-47, itu berbicara tentang cara hidup jemaat mula-mula. Kita dapat melihat bagaimana cara hidup mereka pada zaman itu. Dan seharusnya sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya, cara hidup seperti ini harus menjadi cara hidup kita juga di masa-masa saat ini. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita juga boleh terus hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Kita mengalami kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema memelihara kasih persaudaraan. Saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mencari arti dari kata memelihara ini Bapak Ibu. Saya temukan arti dari kata memelihara ini. Yang pertama, memelihara ini mempunyai arti menjaga dan merawat baik-baik. Jadi berarti memelihara kasih persaudaraan itu juga mempunyai arti menjaga dan merawat baik-baik kasih persaudaraan itu. Seperti halnya kita merawat tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Sama seperti itu juga kita dalam memelihara kasih persaudaraan. Kita harus menjaga dan merawat kasih persaudaraan itu dengan baik-baik Bapak Ibu. Lalu arti yang kedua, memelihara memiliki arti menyelamatkan atau meluputkan dari bahaya. Memelihara kasih persaudaraan juga mempunyai arti menyelamatkan atau meluputkan dari bahaya. Lalu yang ketiga, arti dari kata memelihara yaitu mengusahakan supaya bertumbuh dengan baik. Jadi memelihara kasih persaudaraan itu juga memiliki arti mengusahakan supaya bertumbuh dengan baik. Sama halnya seperti tanaman mungkin yang kita tanam. Kita pasti akan merawat tanaman itu dengan baik, supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Sama seperti itu juga halnya dalam memelihara kasih persaudaraan. Kita harus mengusahakan supaya bertumbuh dengan baik kasih persaudaraan itu. Dan masih ada beberapa arti lain lagi.
dari kata memelihara ini. Bapak Ibu, perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu di masa-masa seperti saat ini. Apakah kita masih memiliki kasih persaudaraan? Ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Atau masihkah kita tergerak untuk berbuat kasih, Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, yaitu, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan yang mengatakan ini, Bapak Ibu. Saya percaya kita umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini, atau yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, adalah orang-orang yang selalu memelihara kasih persaudaraan. Amin. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi saudara. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, juga mengasihi saudara yang kelihatan. Amin. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudaranya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memelihara kasih persaudaraan? Bagaimana caranya Bapak Ibu memelihara kasih persaudaraan itu? Di sini ada saya catat 3 poin, ya Bapak Ibu, yang dapat kita renungkan pada hari ini bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana caranya memelihara kasih persaudaraan? Poin yang pertama adalah, hiduplah di dalam kasih Yesus. Poin yang pertama, hiduplah di dalam kasih Yesus. Seperti apa kasih Yesus itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa cari di Alkitab, telusuri di Alkitab, buka lembar demi lembar, temukanlah seperti apa kasih Yesus itu. Amin. Pasti Bapak Ibu akan menemukannya. Kasih Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Karena kasih Yesus kepada manusia, kepada kita umat Tuhan, kepada seluruh manusia, Dia rela mati, Bapak Ibu. Itu kasih Yesus. Seperti itulah kasih Yesus yang sesungguhnya. Mengorbankan nyawanya. Yang seharusnya kita yang menanggung itu. Tapi Tuhan Yesus ambil alih. Itulah kasih Yesus. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 19 sampai 17. Di sana berbicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi memelihara kasih persaudaraan itu, cara yang pertama adalah hiduplah di dalam kasih Yesus. Jadi kita hidup dalam kasih Yesus
Saya percaya kita pasti mampu merawat dan menjaga kasih persaudaraan di antara kita, sekalipun mungkin kita berbeda, Bapak Ibu. Jika kita hidup di dalam kasih Yesus, Bapak Ibu, maka kita pasti bisa memelihara kasih persaudaraan. Saya percaya umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini pada hari ini memiliki hidup di dalam kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua, cara memelihara kasih persaudaraan. Hidup dengan ketulusan hati. Poin yang kedua ini sangat penting, Bapak Ibu, di dalam memelihara kasih persaudaraan. Sebab jika kita tidak dalam ketulusan, maka pasti akan terjadi perpecahan. Apalagi dalam melakukan pekerjaan, atau mungkin dalam melakukan pelayanan, Bapak Ibu. Kalau tidak dengan ketulusan hati, pasti akan terjadi perpecahan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam ketulusan hati. Dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan di sana, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi dikatakan dalam Mazmur 73 ini, bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ayo Bapak Ibu, hidup dalam ketulusan hati. Bahkan di dalam Mazmur 97 ayat 11 juga dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sangat baik Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam ketulusan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari, jadilah kita menjadi pribadi yang tulus hati, agar kita senantiasa dapat hidup rukun di dalam kasih persaudaraan itu. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Ini yang tidak kalah penting juga, yaitu saling mengampuni. Saling mengampuni juga menjadi poin penting dalam memelihara kasih persaudaraan. Sebab tanpa kita saling mengampuni, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah melayani dalam pekerjaan Tuhan, atau mungkin disebut sebagai hamba Tuhan, tapi tidak mau berdamai. Hanya karena kesalahan yang sederhana mungkin. Dan ini akan membuat pelayanannya menjadi hancur. Bahkan akan kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Akan kehilangan sukacita. Saya sangat percaya semua umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang mau mengampuni. Amin. Kita harus boros dalam pengampunan Bapak Ibu. Jangan hemat. Jangan irit, apalagi pelit Bapak Ibu dalam pengampunan. Ayo, boros dalam pengampunan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kita bisa diampuni oleh Tuhan?
kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita katakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta kepada Tuhan kita diampuni. Tetapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Lalu di Matius 6 ayat 14 sampai 15 juga dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan kita mengampuni, maka kita harus benar-benar mengampuni. Amin. Tidak ada alasan lain untuk kita tidak mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapapun kita, siapapun orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus mengampuni. Amin. Jangan tahan-tahan, Bapak Ibu. Biarlah kita terus memelihara kasih persaudaraan dengan saling mengampuni. Mungkin suamimu bersalah kepadamu, ampuni. Atau mungkin istrimu bersalah kepadamu, ampuni. Atau mungkin anak-anakmu bersalah kepadamu, ampuni. Karena ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa diampuni kalau kita tidak mengampuni? Mari Bapak Ibu, berikan pengampunan kepada siapapun yang melakukan kesalahan kepadamu. Jangan disimpan-simpan, Bapak Ibu, itu sampah. Saya percaya umat Tuhan yang ada di GBI Geraha Cikarang, yang sedang menyaksikan tayangan ini, adalah umat-umat yang selalu mau mengampuni. Amin. Amin. Yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi boros dalam memberikan pengampunan. Haleluya. Kiranya ketiga poin yang saya sampaikan hari ini dapat kita renungkan dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu memelihara kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu. Dalam kehidupan pelayanan. Atau mungkin dalam pekerjaan, Bapak Ibu. Dalam bisnis. Dalam apa saja bidang kita. Berikan pengampunan, Bapak Ibu. Biarlah ketiga poin ini yang saya sampaikan pada hari ini buat kita, ini menjadi satu pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dalam memelihara kasih persaudaraan. Terlebih di masa-masa sulit seperti saat ini. Dikatakan di firman Tuhan,
kasih akan semakin pudar. Tapi saya percaya umat Tuhan yang ada di GB Geraha Cikarang, kasihnya tidak pernah pudar, amin. Kasihnya terus menyala, terang benderang, amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, saya percaya dan saya terus berdoa buat umat Tuhan, biar terus diberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah saat ini yang terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi daripada kekuatan kita. Jadi saya percaya, jika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Masalah tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu, tapi harus kita hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biar semuanya kuat di dalam Tuhan, amin. Diberkati oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari segala mara bahaya. Kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya, amin. Tuhan Yesus memberkati.